Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan kaitan dengan rencana pembelajaran semester, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Firmansyah. Pendidikan S1 saya di Stisip Bojobima, starta 2 saya di Universitas Brawijaya Malang tahun 2007. Saya lahir di Jakarta 29 Mei 1970. Saya salah satu dosen BPK yang dipekerjakan oleh LFPT Wira 8 sejak tanggal 1 Maret 2022. Mungkin sebatas itu yang saya dapat perkenalkan. Saya menyampaikan kaitan dengan materi perkuliahan, rencana pembelajaran semester. Kita masuk pada sesi pertemuan pertama pada hari ini. Rencana pembelajaran semester berkaitan dengan mata kuliah Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Koordinator pembuatan RPS saya sendiri dan dibantu oleh Pak Jasman SE MM. Dalam capaian pembelajaran ada yang dibebankan pada mata kuliah tersebut adalah menunjukkan pemahaman dan kooperatif tentang teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional. Yang kedua, dalam capaian pembelajaran menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim. CPL yang kelima, menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik itu sendiri. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah dari administrasi keuangan negara dan daerah, mahasiswa mampu untuk memahami secara kooperatif sebuah teori dan konsep dasar ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena dalam administrasi keuangan negara dan daerah secara profesional, memahami dan menjelaskan bidang ilmu administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam pembangunan benua kemaritiman, dan menjelaskan elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kebijakan publik dan manajemen publik itu sendiri. Dalam capaian pembelajaran kuliah sub CPNK ada beberapa jenis yang saya sampaikan. Itu menjelaskan ruang lingkup organisasi pemerintah dalam proses bisnis di dalam organisasi pemerintah, memahami dan mengambil bagian dari fungsi, kewenangan, serta tes asesmen, menjelaskan jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat, menjelaskan jenis-jenis pendapatan pemerintah daerah, konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengevaluasi efisiensi dan efisiensi dana perimbangan DAU, DAK, dan Otsus, menguasai konsep perencanaan, pembuatan perencanaan kinerja dan sistem perencanaan, budgeting atau penganggaran, siklus penganggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Deskripsi singkat mata kuliah Administrasi Keuangan Negara dan Daerah menjelaskan sistem administrasi keuangan negara dan daerah, sistem anggaran, sistem pelaporan pemeriksaan, dan sistem evaluasi keuangan negara dan daerah. Bahan kajian atau materi pembelajaran melingkup kaitan organisasi pemerintah, kewenangan tingkat pemerintahan, jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat, jenis-jenis pendapatan pemerintah daerah, konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan terakhir siklus anggaran dan pertanggungjawaban.
Adapun pustaka yang dalam rencana pembelajaran semester ini terdiri dari administrasi keuangan negara yang diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung yang dikarang oleh Anggara S tahun 2016. Keuangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, lembaga administrasi negara yang dituangkan oleh Riyadi dan Suryanto pada tahun 2016. Perpajakan Mitra Wacana Media Wirawan pada tahun 2015. Keuangan negara dan daerah yang dikarang oleh Mulyadi pada tahun 2007. Adapun dosen pengampun dari mata kuliah yang kami sampaikan adalah saya sendiri, Firmansyah Sos MAP, ruang lingkup organisasi pemerintah pusat dan proses bisnis di organisasi pemerintah pusat. Indikator yang masuk adalah mahasiswa dapat memahami tata tertib perkuliahan dan memahami RPS MK itu sendiri, memahami peraturan yang ada pada Universitas Mojobima. Kriteria dan bentuk adalah kehadiran dan partisipasi, sedangkan bobot penilaian adalah 5%. Yang kedua, memahami dan menganalisis pembagian fungsi dan kewenangan antara tingkat pemerintahan. Mampu dan memahami menganalisis pembagian fungsi dan kewenangan antara tingkat pemerintahan. Yang diharapkan adalah kehadiran, persentase, partisipatif, dan diskresif. Bobot yang diberikan sebesar 5%. Tes asesmen mampu dan memahami penugasan pajak pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mampu memahami perhitungan PPh PPN berkaitan dengan pajak negara dan pajak daerah. Kehadiran yang sangat dibutuhkan, partisipasi, persentase, sedangkan bobot adalah 5%. Berikutnya menjelaskan jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat. Indikatornya adalah mampu memahami jenis-jenis perpajakan pemerintah pusat yang ada di Indonesia, membuat summary terkait dengan jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat. Indikator yang diharapkan adalah kehadiran, persentase, dan partisipasi dalam diskusi. Bobotnya 5%. Jenis-jenis perpajakan yang ada pada pemerintah daerah. Indikatornya adalah mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis pendapatan daerah itu sendiri dan mampu mengidentifikasi perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Indikator yang diharapkan adalah kehadiran, persentase, dan partisipatif dalam pelaksanaan diskusi. Bobotnya 5%. Menguasai konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Indikator mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikator yang diharapkan adalah kehadiran, persentase, dan partisipatif dalam berdiskusi. Bobot nilai adalah 5%. Dan yang terakhir mengenai evaluasi, efisiensi dan efektivitas dana perimbangan dalam bentuk DAU dan OSUS. Indikator yang diharapkan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan OSUS itu sendiri. Partisipasi yang diharapkan adalah kehadiran, persentase, dan partisipasi dalam berdiskusi. Bobot adalah 5%. Siklus anggaran dan pertanggungjawaban. Indikator adalah mampu memahami sistem penganggaran serta pertanggungjawaban anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikator kehadiran yang paling diutamakan, persentase, dan partisipasi dalam berdiskusi. Bobot adalah 5%. Mengidentifikasi jenis-jenis belanja dan menguasai perbedaan antara belanja itu sendiri. Indikator adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis belanja daerah
dan belanja pemerintah pusat. Indikator yang diutamakan adalah kehadiran persentase dan partisipatif dalam berdiskusi minimal 5%, konsep pinjaman untuk mengatasi persoalan defisit baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indikator adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep pinjaman itu sendiri yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi defisit yang dianggarkan. Indikator adalah berkaitan dengan kehadiran, persentase, dan partisipasi dalam berdiskusi. Bobotnya adalah 5%. Dan yang terakhir sekali adalah menguasai pengetahuan tentang publik itu sendiri. Indikator adalah mampu memahami dan menguasai pengetahuan tentang publik maupun tentang identifikasi dasar publik itu sendiri. Indikator yang diharapkan adalah kehadiran persentase dan partisipasi dalam diskusi. Bobot adalah 5%. Di samping yang kami sampaikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester, ada yang kami ingin sampaikan pada mahasiswa sekalian berkaitan dengan pertemuan kita pada semester genap ini sebanyak 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan adalah berkaitan dengan UAS dan UTS. 14 kali pertemuan tatap muka. Ada 2 kali berkaitan dengan persoalan tugas. Yang pertama berkaitan dengan tugas kelompok dan yang kedua berkaitan dengan tugas perorangan. Apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan keuangan negara. Adalah pengertian keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang bernilai dengan uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana pihak ketiga yang terkumpul atas potensi yang dimiliki dan atau yang dijalani baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun instansi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dijadikan milik negara. Dasar pelaksanaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam keuangan negara ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan awal mula dengan penerimaan negara. Berkaitan dengan penerimaan negara. Di penerimaan negara ini ada berkaitan dengan pajak negara. Ada berkaitan dengan pajak bukan pajak. Ada berkaitan dengan hibah. Pajak negara meliputi beberapa bagian konteks yang menjadi bagian dari penerimaan negara itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua berkaitan dengan pajak PPh, pajak penghasilan. Dan yang terakhir berkaitan dengan pajak kira-kira apa?
pajak barang mewah. Sektor pajak bukan pajak terdiri dari apa aja kira-kira? Yang pertama berkaitan dengan bea cukai. Ini ada dari dilaksanakan penetapan pajak besaran berkaitan dengan pajak cukai tersebut. Di samping pajak bea cukai ada pajak impor. Kira-kira apa yang dijadikan pengenaan pajak impor? Pajak impor berkaitan dengan barang yang masuk ke sebuah negara yang menjadi beban negara pengirim. Contoh, ada mobil Ferrari dari Jerman yang dikirim ke Indonesia. Pajak dikenakan adalah pajak ekspor, pajak impor. Ada pajak bukan pajak berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak sekali yang berkaitan dengan sektor perpajakan. Ada pajak sumber daya berkaitan dengan migas dan non migas. Ada berkaitan dengan perikanan, kelautan. Ada berkaitan dengan sektor hibah, tergantung dari posisi apa yang akan kita terima. Banyak yang dikirimkan oleh pihak luar, banyak juga yang jadi sektor hibah yang diterima oleh dalam negeri. Hibah yang dari luar itu berupa kerjasama antar negara dalam bentuk seperti apa? Seperti TKW, NGO, TKW, apa lagi kira-kira? pertukaran pelajar, Pertukaran pelajar boleh, karena dia masuk pada sektor pendidikan. Perserikatan bangsa-bangsa diberilah oleh PBB dalam bentuk hibah. Hibah ketika zaman Orde Lama yang dipimpin dengan Presiden Soekarno, itu masuk bagian dari hibah dari krisis salah satunya, yaitu hibah beras, hibah macam-macam sekali. Terus ada juga hibah yang dari daerah. Apa hibah dari daerah? Kira-kira hibah daerah adalah badan usaha milik daerah yang menjadi penerimaan sektor negara. Ada BUMN juga masuk pada sektor penerimaan negara. Karena di sini ketika muncul pada sektor pertambangan adalah bagian PMDN dan PMDA. Pertambangan ini tidak menjadi lokus dari pemerintah pusat, tapi menjadi lokus pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga sektor penerimaan itu terbagi beberapa aspek. Aspek dari pertambangan ini dimunculkan kontrak kerja atau kontrak karya selama beberapa tahun. Nah, disinilah muncul berkaitan dengan apa menjadi penghasilan negara. Nah, dari yang saya sampaikan di depan itu berkaitan dengan dasar hukum Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, ada nggak yang perlu kita diskusikan? Ya, silakan. Persoalan pajak ini kan ada di pernah diajarkan kemarin mengenai pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Lalu yang kemudian yang ini saya tanyakan adalah prosedur daripada
realisasinya daripada pajak luar negeri itu lewat apa dan bagaimana caranya? Ya, oke. Terima kasih banyak. Ada dua persoalan pajak. Pajak di sini dan pajak barang mewah. Pajak dalam negeri adalah bagian dari pajak PPN PPH. Pajak barang mewah tergantung apakah dia masuk impor ke dalam negeri. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, mobil Ferrari itu dibuat oleh Inggris dan Jerman. Dia impor ke negara Indonesia. Apakah negara Inggris atau Jerman mengenakan pajak? Tidak. Yang dikenakan pajak adalah Indonesia. Dia jual di Indonesia, dikatakanlah pajak barang mewah. Ada juga di luar dari pajak luar negeri kaitan dengan saham. Saham menjadi bagian penerimaan negara. Di bursa saham ada elemen yang menjadi bagian yang dikelola oleh negara. Ada saham dalam negeri, ada saham juga luar negeri. Tergantung pola permainan pada bursa saham. Banyak penanganan saham itu oleh luar negeri. Salah satunya adalah Malaysia. Produksi yang dikelola oleh Malaysia ini jarang berada kedudukan di Indonesia. Kalaupun Indonesia mungkin dari imbas sedikit. Dia bermain saham. Saham salah satunya saham apa Malaysia itu. Nah inilah yang dia pola permainkan. Berapa runway yang diambil tingkat kenaikan saham. Saham ini dijual, dilepas oleh Malaysia untuk merekrut modal sebanyak-banyaknya. Di saham inilah terjadi yang namanya dividen, laba atas penjualan saham itu sendiri. Mungkin ada yang lain? Mohon izin Pak. Ya. Setelah semua yang telah Bapak paparkan tentang pemasukan pajak di Indonesia, setelah menerima pemasukan dari pajak ini dikemanakan anggarannya? Penggunanya digunakan untuk Ya. apa? Oke. Pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan ini akan berimbas pada belanja. Andai kata penerimaan negara sebesar 1 juta. Ini contoh aja ya. Belanja terjadi pembengkakan sampai 1.100.000 rupiah. Di belanja ini tertera ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa, ada belanja modal, ada belanja subsidi, dan ada belanja investasi. Dari asumsi penerimaan negara sebesar 1 juta, terjadi pembengkakan akibat ketidakmampuan akibat besaran belanja daripada penerimaan. Dan disinilah apa yang jadi pertanyaan saudara tadi, kemanakan dana tersebut? Ketika dikumpulkan oleh negara di bawah naungan Kementerian Keuangan, disinilah imbas dari kedudukan belanja itu sendiri. Ada belanja barang dan jasa. Berada belanja barang dan jasa ini masuk juga bagian dari belanja pakai habis. Ada belanja modal. Belanja modal inilah yang kapasitasnya sangat besar. Ada belanja modal untuk sektor pekerjaan umum, ada sektor kesehatan, ada sektor pendidikan. Salah satu sektor pendidikan memakai dana negara sebesar 20% dengan ketentuan undang-undang pendidikan. Kemanakan dana 20% ini? Salah satunya adalah diperuntukkan untuk beasiswa mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen.
Ada juga terkait dengan subsidi. Subsidi inilah yang menjadi persoalan Indonesia yang tidak mampu melepaskan diri dari sebuah subsidi. Kalau Indonesia melepaskan subsidi, salah satunya adalah BBM dan gas, tingkat kemiskinan akan sangat banyak. Begitu dengan belanja investasi. Belanja investasi ini masuklah pada belanja memperkuat modal negara pada sektor usaha negara itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada sesi kelima minggu depan. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat memahami. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lanjut dari sesi yang kemarin di pertemuan keempat tentang keuangan negara. Kita bahas di sesi kelima berkaitan dengan keuangan daerah. Dasar hukum pelaksanaan pemuluhan daerah adalah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari kepala daerah sama dengan dua persoalan pada kedudukan keuangan negara, ada sektor penerimaan, ada pada sektor belanja. Di sektor penerimaan daerah hampir sama juga dengan sektor penerimaan negara. Ada pajak, penerimaan daerah, ada pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, ada berkaitan dengan retribusi parkir, retribusi kaitan dengan reklame. Pernah terjadi persoalan kaitan dengan sektor penerimaan daerah yang terjadi pada pemerintah Kota Bima. Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 terjadi dilema di pemerintah akibat sektor penerimaan daerah tidak mampu signifikan. Saya pernah meneliti berkaitan dengan penerimaan daerah Kota Bima. Bukan saya sendiri yang meneliti, hampir dalam konteks pengawasan eksternal atas pemeriksaan BPK pada tahun 2024 terjadi disclaimer. Maksudnya disclaimer di pemerintah daerah Kota Bima akibat ketidakmampuan daerah itu untuk berdiri dan ketidakmampuan daerah untuk mensukseskan sektor penerimaan daerah dan belanja yang sangat tinggi. Dari sektor-sektor tersebut, seiring berjalan waktu pemerintah akan mampu untuk mandiri dalam kedudukan sekarang. Setelah 10 tahun ke atas, mengalahkan pemerintah daerah Kabupaten Bima terkait dengan sektor penerimaan. Di daerah dua sisi daerah antara Kota Bima dengan Kabupaten Bima tidak ada berkaitan dengan sektor berkaitan dengan sumber daya alam. Beda dengan Lombok. Lombok ada memiliki sumber daya alam. Ya, yaitu salah satunya adalah di sektor 40% untuk Lombok, 40% untuk pusat, 20% untuk kewilayahan. 20% ini kebagian pada daerah penghasil sebesar 60%. Selebihnya dibagi pada daerah wilayah yang tidak menghasilkan potensi penerimaan sektor. Mungkin itu penjelasan saya, ada yang ingin kita diskusikan? Ya, silakan. Kan kemarin Bapak jelaskan bahwa belanja investasi itu di BUMN kan Pak. Terus BUMN ini mengelola anggaran belanja ini di sektor mana Pak? Kan BUMN itu banyak. Kalau berkaitan dengan negara, dia muncul pada BU
BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau daerah masuk pada BUMD, apa yang dikelola? Contoh di daerah pemerintah Kabupaten Bima yang dikelola oleh BUMD adalah garam. Garam termasuk dan TV kabel, Pak. termasuk kaitan dengan TV kabel. Ya. Investasi di BUMD ini ada kaitan dengan EDI. Pengelolaan investasi ini diberikan modal oleh daerah pada BUMD. Modal tergantung dari kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif. Berapa menjadi kesepakatan yang tertuang pada modal yang diberikan investasi untuk badan usaha milik daerah. Ada yang lain? Ya, silakan. Jadi kaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah ini, apakah dimungkinkan warga terlibat dalam proses perumusannya, jadi menentukan besaran anggaran dan peruntukannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan skala nasional dan daerah. Karena saya pernah mendengar konsep participatory budgeting yang dilaksanakan di Amerika Selatan, dan apakah praktek itu menurut Bapak sudah ada di Indonesia, dan apakah Kabupaten dan Kota Bima ini juga menerapkan hal yang sama di Indonesia? Ya, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saudara mengacu pada elemen Undang-Undang 25 tahun 2014 berkaitan perencanaan pembangunan nasional terimplementasi pada regulasi pemerintah daerah. DPR adalah unsur keterwakilan masyarakat. Dalam pola pembahasan anggaran daerah, ada yang dikatakan RAPBD. RAPBD ini berupa draft yang seluruhnya termuat, baik sektor penerimaan daerah maupun sektor belanja, diajukanlah pada DPR. DPR inilah unsur keterwakilan masyarakat dalam menguji sesuatu. Tidak secara langsung, pihak pemerintah daerah berperan sebagai uji publik. Yang uji publik adalah kaitan dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Termuat program dan kegiatan masuk pada RPJM yang tertuang pada APBD, sehingga tidak perlu dilaksanakan uji kelayakan. Dan saya merasa pada wilayah daerah tingkat 2 maupun daerah tingkat 1 tidak pernah sebuah daerah melaksanakan uji kelayakan kaitan dengan kedudukan anggaran itu sendiri. Sampai dengan hari ini, apalagi berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah, anggaran pemerintah pun tidak pernah melaksanakan uji kelayakan pada masyarakat itu sendiri. Mungkin ada yang lain? Ya. Berapa persen pembagian pajak untuk usaha dan profesi selain pemasukan tambang emas? Selain tambang. Ada yang namanya Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan pusat daerah. Di perimbangan ini ada porsi yang dimiliki oleh daerah. Kaitan dengan porsi berapa persen agak sulit untuk dicermati, karena dalam kedudukan antara wilayah satu dengan wilayah lain itu porsinya beda. Saya contohkan ada dua sisi wilayah antara kota dengan kabupaten. Porsinya tergantung dari aspek kewilayahan. Semakin besar kedudukan wilayah, semakin besar porsi yang diberikan oleh negara pada daerah.
dengan dasar Undang-Undang 33 tahun 2004. Ada porsi yang diberikan oleh negara berkaitan dengan jauh. Ada porsi berkaitan dengan jauh. Ada berkaitan dengan cukai tembakau. Ada berkaitan dengan sektor penerimaan lainnya. Ini posisi ini tergantung dari aspek wilayah. Antara jauh kewilayahan Kota Bima dengan Kabupaten Bima, bumi dengan langit. Apa perbedaannya? Di sini diperhitungkan kaitan dengan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Terakhir, rasio kemiskinan. Sehingga menentukan proyeksi yang sebenarnya agak sulit. Proyeksi yang dimiliki dengan dasar Undang-Undang 33 tahun 2004 adalah proyeksi kaitan dengan kewilayahan, besar kewilayahan, jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, dan rasio kemiskinan itu sendiri. Nah, dasar inilah sehingga munculnya kaitan dengan penerimaan pusat dan daerah. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita mengakhiri sesi ini. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.